Selamat malam waktu Amerika buat umat-umat Tuhan yang sudah berbakti di New Jersey, bagi anggota-anggota Jemaat Fisdak dan juga saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama kami pada malam hari waktu Amerika ya, pagi hari waktu Indonesia pada saat ini. Kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat di dalam acara ibadah kita. Dan untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang saudari Silvana Masi Londa untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan, saudari Masi. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu mengucapkan syukur baik terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah menjaga melindungi kami Tuhan dari aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami sudah akhiri pada saat ini juga Tuhan dalam acara renungan malam. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan pagi di Indonesia, kami datang bersama-sama Tuhan memuji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh berkumpul lagi pada saat ini Tuhan, untuk memuliakan Tuhan lewat acara renungan malam dalam pelajaran sekolah Sabat. Bapa di dalam surga, sebelum kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan mau ampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan boleh layak untuk datang kepadamu. Kami mohon pada saat ini Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami dengan Roh-Mu yang suci, dapat menuntun kami Tuhan, untuk mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat pada malam hari ini. Beserta dengan Pendeta Stephen Rantung yang akan membahas pelajaran ini, biarlah dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami semua yang ada pada saat ini, baik lewat Zoom maupun lewat live streaming, kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang indah lewat pelajaran sekolah Sabat ini. Beserta dengan kami sepanjang acara ini Bapa, ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak dari Masi Londa, dari Ceci yang sudah membuka acara kita di dalam doa pada malam hari ini, tanggal 21 April, hari Rabu. Pada saat kita berbakti, tentunya seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Saya akan membaca pelajaran yang sudah ditulis oleh penulis sekolah Sabat. Kenapa saya suka baca? Karena saya percaya kita semua akan sangat diberkati kalau kita memang betul-betul membaca apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah tertulis di pelajaran sekolah Sabat, lalu kemudian kita ada tambahan ataupun diskusi berikutnya yang dapat kita lakukan bersama. Dan seperti biasa, saya akan membagikan pada malam hari ini, pada Rabu tanggal 21 April ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah perjanjian, ya, atau bahasa Inggrisnya stages, covenant stages. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Kenapa harus ditingkatkan? Kenapa harus ada 3 langkah? Ya, kenapa bukan hanya 1 langkah? Kenapa harus diulang-ulang dengan kata lain perjanjian tersebut? Dan inilah kita akan pelajari pada malam hari ini tentang langkah-langkah perjanjian. Dalam Kejadian 12 ayat 1-2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan berfirman, lalu ada perintah Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Setelah Tuhan berfirman, Tuhan memberikan perintah, lalu kita lihat sini apa? Tuhan memberikan janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1-2. Dalam 2 ayat ini, tahapan pertama, ya, the first stage, tahapan pertama dari janji perjanjian Allah kepada Abraham yang ada 3 dinyatakan, yaitu Allah mendatangi Abraham, berfirmanlah Allah kepada Abraham. Allah memberikan dia perintah, memberikan kepada Abraham perintah, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu. Kenapa? Karena sanak saudaranya itu tadinya adalah penyembah Allah, tapi kemudian mereka, nanti kita akan pelajari ya, mereka menjadi penyembah juga berhala, sanak keluarganya ya. Jadi harus apa? Dipisahkan agar supaya jangan jadi apa? Seperti mereka ya. Jadi diberikan perintah dan kemudian Allah katakan apa? Memberikan sebuah janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan pendekatan ini, pelajaran sekolah Sabat kita katakan, pendekatan ini menggambarkan pemilihan penuh kasih dari Allah. Ya, supaya Abraham menjadi figur utama dari perjanjian kasih karunia-Nya yang istimewa. Perintah itu mencakup ujian kepercayaan total kepada Allah
Untuk apa? Untuk pergi. Nanti kita akan lihat sukar sekali untuk pergi tersebut ya. Saya sudah sering bahas itu ya. 75 tahun dia diperintahkan untuk apa? Untuk pergi dari rumah, dari dari keluarganya. Ya, dikatakan dari apa? Dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dia ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu sukar sekali ya. Dan mereka pergi dari apa? Dari pusat dunia saat itu. Dengan kata lain, mereka bagaikan dari negara yang paling maju untuk pergi ke tempat yang tidak seperti tempat mereka. Jadi seperti Abraham ini sebenarnya seperti menjadi misionaris dari Amerika mungkin yang pergi ke negara-negara miskin atau negara lain di dunia. Seperti begitu kurang lebih ya. Jadi perintah ini mencakup ujian kepercayaan total kepada Allah. Janji itu meskipun secara khusus dibuat untuk keturunan Abraham, karena untuk menjadi bangsa yang besar atau memiliki negeri yang dijanjikan itu tidak terjadi waktu zamannya Abraham. Dia tidak memiliki negeri tersebut sampai dia mati. Dia hanya beli tanah untuk pada saat istrinya Sarah mati, tapi dia tidak memiliki tanah, keturunan yang dijanjikan dia tidak alami semuanya. Tapi itu mungkin dialami setelah keturunannya ya. Tapi terutama janji tersebut mencakup umat manusia secara keseluruhan. Kita sudah pelajari tadi malam bagaimana bangsa-bangsa yang banyak itu adalah semua umat Tuhan yang memiliki iman seperti Abraham. Tetapi Abraham sendiri tidak memiliki janji-janji Allah. Tetapi saudara tahu apa yang Abraham miliki? Dia tidak memiliki janji-janji Allah seperti dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 dan semua janji-janji Allah lainnya. Dia tidak memiliki janji-janji Allah, tetapi dia memilih Allah yang berjanji. Dia memiliki Allah yang berjanji. Jadi lebih penting ya, the giver yang dia miliki. The giver itu lebih berharga daripada the gift ataupun pemberian. Allah yang pemberi lebih berharga daripada pemberian Allah. Ya, itulah kita bisa lihat dari kehidupan daripada Abraham. Nah, tahapan kedua atau the second stage. Jadi diulangi perjanjian tersebut ya. Janji tersebut kembali harus diulangi. Ya. Jadi tahapan kedua perjanjian Allah dengan Abraham muncul dalam Kejadian 15 ayat 7 sampai dengan 18. Pada ayat-ayat manakah kita menemukan beberapa langkah yang sama yang telah muncul pada tahapan yang pertama? Ya, pertama kita bisa melihat adanya pendekatan Allah kepada manusia. Kejadian 15 ayat 7 sampai 8 katakan apa? Lalu firman Tuhan kepadanya, kepada Abraham. Jadi ada Allah mendekatkan dirinya kepada manusia. Lalu akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lalu kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Lalu kita lihat apa yang dibuat. Allah memberikan satu perintah, panggilan kepada penurutan. Dan ini yang Tuhan katakan dalam Kejadian 15 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, dan seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Abraham menurut, ya Abraham menurut, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2 ya, tidak dipenggal dengan kata lain ya. Jadi ada panggilan kepada penurutan manusia. Lalu yang ketiga, kita lihat juga ada janji Allah. Kelanjutan dari apa yang kita baca itu adalah Kejadian 15 13 sampai 18. Lalu Tuhan berkata kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dan seterusnya ya. Tentang berbicara tentang keturunan mereka, tapi akan akan pergi kepada satu negara selama 400 tahun lamanya, yaitu ke Mesir dengan kata lain ya, nubuatan kepada mereka. Tapi kamu akan kembali ke sini, dikuburkan di sini ya. Dan seterusnya kita bisa baca ya. Jadi disinilah kita lihat bagaimana ayat 18 katakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi inilah ada janji daripada Allah. Pelajaran sahabat kita katakan, dalam upacara khusus tahapan kedua, the second stages, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan lewat di antara potongan hewan yang telah diatur. Seperti kita sudah, waktu lalu saya sudah pernah bahas ya. Jadi Tuhan dengan kata lain menyatakan bahwa saya yang akan memenuhi perjanjian ini. Kalau saya tidak memenuhi perjanjian ini, maka
Nasib saya adalah bagaikan potongan. Potongan binatangnya apa? Disembelih ya. Jadi itulah kita lihat di sini. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan lewat di antara potongan-potongan hewan yang telah diatur. Setiap 3 binatang yang disembelih dan dibagi serta 2 bagian diletakkan berhadapan satu dengan yang lain dengan ada jarak di antaranya. Burung-burung dicabut nyawa tetapi tidak dibelah. Mereka yang masuk dalam perjanjian itu berjalan di antara potongan daging itu secara simbolis bersumpah untuk terus menurut pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dan kalau kita baca, dan seperti kita sudah jelaskan waktu yang lalu, hanya Allah yang apa ya berjalan di antara potongan binatang tersebut. Jadi gambaran apa setelah kita lihat ada tahapan kedua ya. Gambaran apa yang terjadi pada tahapan ketiga dan keempat dalam perjanjian Allah yang dibuat dengan Abraham. Kita akan lihat itu dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, kalau kita sudah pelajari tentang Kejadian 17 tadi malam ya, bagaimana Abram menjadi Abram karena adanya apa? Janji yang kembali Tuhan harus ulangi ketiga kalinya dan keempat kalinya seperti pelajaran sekolah sahabat kita bisa lihat yang kita bisa lihat dari Kejadian Fatsal 17 ya. Di mana arti nama Abram, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, arti nama Abram menggarisbawahi kerinduan dan cara Allah untuk menyelamatkan semua orang. Kata banyak orang, termasuk orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kita sudah pelajari itu tadi malam. Perjanjian baru membuat konsep ini sangat jelas. Bahwa keturunan Abraham yang sesungguhnya adalah mereka yang memiliki iman Abraham. Dan yang percaya pada jasa-jasa Mesias yang dijanjikan. Seperti kita sudah baca tadi malam dalam Galatia 3 ayat 7 dan ayat 29. Jadi, kembali kepada Abraham adalah maksud Allah agar dia dapat menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Tidak peduli di bangsa mana ia tinggal, jangan ragu. Tidak berbeda pada saat ini Allah ingin saudara dan saya juga menjadi anak-anak Abraham dan memperoleh janji dan keselamatan dari yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Bacalah Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Ya, tentang pekabaran malaikat pertama. Apakah persamaan yang Anda dapatkan antara apa yang malaikat sedang katakan dan apa yang terjadi pada perjanjian Abraham? Dalam cara apakah isunya sama? Kita lihat bagaimana malaikat yang pertama dari Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 berkata kepada semua bangsa, suku dan bahasa. Jadi sama bahasanya seperti kepada Abraham. Yang mana apa? Semua harus berbalik, semua harus kembali atau semua harus berbakti, beribadah kepada Allahnya Abraham. Jadi Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 itu juga merupakan perjanjian yang Tuhan sudah buat kepada Abraham. Semua bangsa yang memberkati engkau akan diberkati atau melalui engkau semua umat manusia akan diberkati. Jadi itulah kita bisa melihat bagaimana persamaan antara apa yang terjadi perjanjian kepada Abraham dengan pekabaran Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 pekabaran malaikat yang pertama itu sama, yaitu kepada seluruh bangsa, kaum dan bahasa berbakti atau diberkati oleh Allah Abraham atau Allah daripada Bapa kita, Bapa Abraham. Nah, satu hal yang menarik ya, apa kita dikatakan ada 3 stages, 3 apa ya? 3 perjanjian ya. Perjanjian itu diulang-ulangi kepada Abraham ya. Nanti kita akan lihat kenapa dan kenapa kepada Abraham, mungkin itu kita bertanya lebih dahulu ya. Jadi pada malam hari ini yang kita akan coba untuk diskusikan sebagai tambahan adalah mengapa Abraham yang dipilih ya. Kalau kita lihat Nuh, Kejadian 6 ayat 9 katakan apa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tidak ada ayat yang secara langsung menyatakan tentang keberadaan Abraham dan Allah. Ya, keberadaan Abraham dan Allah sebelum ia mendapatkan perjanjian seperti Nuh mendapatkan perjanjian dengan Allah. Tidak heran banyak ahli-ahli Alkitab yang katakan bahwa sebelum dia dipanggil dalam Kejadian 12, Abraham sesungguhnya penyembah berhala. Itu katanya. Itu kata apa ya? Kata banyak ahli-ahli atau komentator Alkitab ya. Yang tentu saja mungkin itu mereka berdasarkan pemahaman mereka tentunya ya. Kenapa? Karena mungkin pemahaman mereka itu hanya berdasarkan dari Yosua 24 ayat 2 yang seakan-akan menunjukkan termasuk di dalamnya itu adalah Abraham.
Walaupun itu berbicara tentunya tentang Abraham punya ayah dan keluarga daripada ayah ataupun ayah daripada Abraham ya. Yosua 24 ayat 2 katakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberangi sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor itu, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi kata mereka di sini seakan-akan itu termasuk Terah ayah Abraham dan juga ayah daripada Nahor, saudara daripada Abraham. Jadi seakan-akan mereka itu semua itu beribadah kepada Allah-Allah atau ilah-ilah lain, bukan seperti Nuh yang beribadah bergaul dengan Allah ya, yang bergaul sebelah. Jadi itulah yang orang katakan, waduh, Allah Abraham itu dipilih secara random saja ya, dipilih secara random untuk menjadi pengikut Tuhan. Nah, apakah memang demikian ya? Apakah memang demikian Abraham hanya dipilih secara random? Nah, mari kita lihat pernyataan-pernyataan dari Alkitab yang dapat kita lihat yang menunjukkan bukan secara random ya, bukan secara random. Misalnya kita lihat ya, Yesaya 51 ayat 1 sampai 2 katakan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Ini kata Nabi Yesaya kepada umat pilihan Tuhan ya. Pandanglah gunung batu, lalu ayat 2 katakan pandanglah apa? Abraham. Jadi gunung batu itu adalah apa? Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Yang situ kalau ayat 1 katakan pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, itu menunjukkan kepada Abraham, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Artinya lobang penggalian batu itu menunjukkan kepada Sarah yang melahirkan apa? Yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Nah, apa arti daripada Abraham seorang diri? Ya, apakah itu dapat menunjukkan, memberikan satu indikasi bahwa Abraham itu berbeda dengan ayahnya atau dengan apa ya, saudaranya yang lain ya, seperti apa? Nahor dan lainnya apa? Kenapa artinya Abraham seorang diri? Nah, mungkin ada yang katakan, oh, itulah sebabnya mungkin Abraham terpilih karena dia berbeda. Dia berani tampil beda dengan apa ya? Berbeda dengan ayahnya ataupun saudaranya ya. Tapi mari kita lihat ya, kenapa Abraham yang dipilih? Alkitab juga sebenarnya cukup jelas menunjukkan karena dia memiliki iman. Ya, kalau dia adalah seorang penyembah berhala, lalu dia secara random dipilih oleh Allah keluar dari penyembahan berhala, ya Abraham masih memiliki kebebasan memilih untuk katakan, siapa kamu? Ya, siapa kamu ini? Ya, ini Allah yang mana yang harus saya sudah memiliki Allah yang saya sudah yakini, ya, yang saya sudah yakini ayah saya Tera, ayah saya sudah percaya dan keluarga saya percaya, kenapa saya harus mengikuti Allah yang baru ini? Kalau misalnya ya, kalau misalnya Abraham itu adalah penyembah-penyembah berhala seperti orang-orang lainnya ya. Tapi kalau kita lihat Abraham itu berbeda dengan orang lainnya. Kenapa? Kejadian 12 ayat 1 katakan perintah Abraham ini pertama kali Allah berbicara kepada Abraham ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia berada di satu tempat yang sangat nyaman. Dia sudah berusia tua, sudah nyaman kehidupannya, sudah cukup kaya, sudah tidak perlu apa-apa, tidak perlu lagi cari untuk memperbaharui kehidupan sebagai orang muda yang akan bertualang. Tidak, dia sudah cukup makmur di tempatnya. Dia berada di negara yang maju untuk ukuran saat itu. Adidaya adalah di tempat mereka saat itu dengan kata lain negara yang maju pada saat itu dia berada. Sudah established. Buat apa dia mau pergi di usia 75 tahun? Tapi coba kita lihat iman daripada Abraham. Ayat 2, ayat 4. Setelah Allah berkata, pergi dari negerimu. Apa respons daripada Abraham? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Untuk pergi mendengarkan, kalau dia hanya mendengarkan Allah yang baru dia ketahui, Abraham orang yang baru bertobat, dia mungkin tidak akan berani untuk meninggalkan orang tua, kehidupan yang nyaman, orang tua dan keluarga, kehidupan yang nyaman, bangsa yang besar, untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui apa keadaannya. Tapi disinilah kita lihat bagaimana Abraham itu sesungguhnya sudah mengenal Allahnya.
sudah mengenal Allah yang memanggil dia untuk pergi. Dan dia sudah memiliki iman ataupun kepercayaan yang besar kepada Allah tersebut. Ya, Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Kemudian juga katakan apa ya? Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu," maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Jadi dia sudah biasa berbakti kepada Yahweh. Yahweh itu bukan yang baru pertama kali bertemu dengan Abraham, dengan kata lain, atau El Shaddai tersebut kan. Yahweh atau El Shaddai. Jadi dia sudah mengenal. Tidak heran ayat 8 ini juga katakan apa? Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, memanggil nama Tuhan. Wah, coba kita lihat. Dia bukan hanya mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukan saja dia beribadah, tetapi dia memiliki apa? Dia mengenal Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ada orang yang beribadah, ada orang yang masuk gereja, ada orang yang berbakti, tetapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, hanya mungkin ikut-ikutan karena orang tua biasa pergi ke gereja, seperti biasa tradisi saya pergi ke gereja. Tetapi kita kadang-kadang bisa saja pergi ke gereja, tetapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi Abraham berbeda. Dia pergi beribadah, dan pada saat yang bersamaan dia mengenal siapa yang dia sembah. Ya. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan dia memanggil nama Tuhan, memiliki satu intimacy, hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan yang ia sembah. Itulah sebabnya Allah memilih dia. Tidak heran dalam Ibrani dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 9 dan 11 katakan karena iman. Jadi dia sudah ada iman saat dia dipanggil. Dia sudah percaya saat dia dipanggil. Jadi bukan dia baru mau gimana ya suara ini Allah baru nih sepertinya. Dia tidak berpikir ini Allah baru, tapi itu Allah lama yang sudah ada dalam hati dan kehidupannya. Jadi karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah. Dia tinggal di tenda. Dia di Ur dan Kasdim. Dia sudah punya rumah, saudara-saudara. Tapi sekarang dia pergi ke satu tempat yang lebih rendah mungkin keberadaannya daripada tempat asalnya dan dia tinggal di kemah. Ya, masih tinggal di apartemen dengan kata lainnya, belum punya rumah pribadi. Ya, tapi dia rela karena apa? Karena iman. Ayat 11, 3 kali karena iman, karena iman, karena iman. Ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Nah, ini penting sekali kata kekuatan. Berapa kali kekuatan itu untuk menurunkan anak cucu Tuhan janjikan atau Tuhan nyatakan kepada Abraham? Saudara lihat tadi 3 kali, minimal 3 kali atau 4 kali dinyatakan, diberikan kekuatan demi kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu perlu selalu dikonfirmasikan, perlu selalu untuk mendengarkan kembali dan kembali dan kembali semua yang Tuhan sudah janjikan. Kita perlu mendengarkan kembali dan kembali dan kembali, memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Ya. Dan kita akan lihat ini satu hal yang menarik yang akan kita pelajari. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ingat, fokus Abraham bukan apa yang dijanjikan, tetapi siapa yang berjanji. Bukannya the gift ataupun pemberian, tetapi pemberi. Itulah sebabnya tadi saya katakan, yang didapat oleh Abraham bukan apa yang dijanjikan, tetapi Allah pemberi janji. Itulah sebabnya ayat ini katakan, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dia itu Allah itulah yang menjadi pusat daripada Abraham. Bukan kesehatannya,
bukan harta bendanya, bukan rumahnya, bukan keturunannya, bukan tanahnya, tetapi Allahnya yang dianggap oleh Abraham. Nah, jadi dengan kata lain poinnya adalah dia dipilih karena dia sudah memiliki iman. Ya, tidak heran pena inspirasi dalam para nabi dan Bapa halaman 125 katakan apa? Abraham telah dibesarkan di tengah-tengah takyul dan kekafiran. Sedangkan rumah tangga bapaknya yang olehnya pengetahuan akan Allah telah dipelihara. Jadi rumah tangga bapaknya mula-mula itu mereka percaya karena Allah dari zaman sudah dari Adam terus-menerus itu selalu ada umat-umat sisa ya, termasuk ayah daripada Abraham. Tapi apa yang terjadi dengan rumah tangga bapaknya? Sedangkan rumah tangga bapaknya yang olehnya pengetahuan akan Allah telah dipelihara, menyerah. Jadi ayah daripada Abraham itu dengan kata lain, menyerah kepada pengaruh-pengaruh yang menyesatkan yang ada di sekeliling mereka. Dan mereka melayani dewa-dewa lain seperti dalam Yosua 24 ayat 2 tadi kita sudah baca. Mereka melayani dewa-dewa lain gantinya Tuhan. Tetapi, ini dia. Tetapi iman yang benar tidak dibiarkan untuk menjadi musnah. Tuhan selalu memelihara satu umat yang sisa untuk melayani Dia. Dan titik-titik di situ adalah apa yang Tuhan sudah lihat, kita sudah lihat dari Adam dan seterusnya, Adam, Set dan seterusnya. Anak Terah telah menjadi, yaitu Abraham, anak Terah atau Abraham telah menjadi pewaris harta yang suci itu. Penyembahan berhala menggodanya dari segala penjuru, tetapi tidak berhasil. Dengan kata lain, dia tetap apa? Percaya. Setia di antara orang-orang yang tidak setia, tidak ternoda oleh kemurtatan yang tengah merajalela. Ia atau Abraham berpegang teguh kepada penyembahan kepada satu Allah yang benar. Dengan kata lain, dia adalah orang yang setia di antara orang-orang yang tidak setia. Faithful among the faithless. Ya, faithful, tapi seperti kita terus pelajari kisah Abraham ya. Orang yang beriman itu kalau kita lihat juga jatuh bangun saudara-saudara ya. Jatuh bangun dan disinilah kita harus melihat ada sedikit pemahaman yang berbeda antara iman, antara apa yang dipercayai oleh manusia modern saat ini. Pada saat kita memiliki iman ya. Kita memiliki iman di zaman modern dengan iman di zaman Alkitabiah atau prinsip Alkitabiah iman dengan saat ini. Bagi orang-orang zaman sekarang ini, iman itu kalau kita beriman itu artinya the absence of doubt. Kita tidak ada lagi apa? Keraguan-raguan kita apa? Betul-betul apa? Kita betul-betul apa? Tidak ada keraguan. Dan seakan-akan ini kira-kira dapat kita aplikasikan 100% kepada Abraham, apakah dia tidak pernah ada keraguan-raguan? Allah sudah janjikan, Allah akan menyertai dia. Tapi kita tahu pada saat terjadi kelaparan di tanah perjanjian, kemana dia pergi? Dia pergi kemana? Dia pergi lari ke Mesir tanpa bertanya kepada Allah. Dan di Mesir dia menyatakan istrinya itu, walaupun betul istrinya itu adalah adik tirinya, tapi dia tidak katakan secara lengkap bahwa istrinya itu adalah adik tirinya dan juga istrinya. Dia tidak katakan sampai istrinya itu harus apa? Hampir dijadikan istri oleh Firaun di Mesir. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan iman yang jatuh bangun ya. Janji Allah ya, kepada Abraham itu cukup jelas ya. Kejadian 17:6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ya. Pada saat ini kalau kita lihat, Anda harus tahu bahwa Kejadian 17 ini itu kali ketiga perjanjian the third stages. Itu tahapan ketiga sudah diulangi kembali mulai dari Kejadian 12, sampai di Kejadian 15. Di Kejadian 15 kita lihat bagaimana Allah itu bahkan berjalan di antara dua potongan binatang kecuali burung yang tidak dipotong dua. Tapi binatang yang dipotong dua. Allah sudah berikan jaminan ini kamu akan apa? Memiliki bangsa yang besar, menjadi bangsa. Tapi saat itu kita lihat harus diulangi kembali di Kejadian 17. Dan Anda tahu Kejadian 17 ini dengan Kejadian 15, janji tahapan kedua dan janji tahapan ketiga ini jangka waktunya antara 13 15 tahun sudah berlalu. Antara 13 sampai 15 tahun. Sudah ada Ismail di tengah-tengah perjanjian tersebut. Dengan kata lain, janji Allah itu
Ya, jadi Abraham sendiri sudah mulai apa ya? Mulai agak ada keraguan-raguan dengan kata lain ya. Dan tidak heran pada saat janji dalam Kejadian 17 ayat 6 kurang lebih yang ketiga kali Allah berikan kepada Abraham, apa reaksi daripada Abraham saat janji ini diulangi kembali untuk ketiga kalinya? Kejadian 17 ayat 6 dikatakan apa? Lalu setelah Allah berbicara, ya ayat setelah Allah berbicara, tertunduklah Abraham dan tertawa. Ini bukan ayat yang ke-6, saya percaya saudara. Ini ayat ke-17 ya. Saya tidak sempat ganti ya. Kejadian 17 ayat 17 ya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang berumur 99 itu melahirkan seorang anak? Ya. Nah, mungkin kita langsung apa? Berpikir, waduh, apakah ini Abraham yang tertawa ini menandakan bahwa ia tidak apa? Tidak beriman, no faith. Ya. Tidak heran dia tertawa, tidak heran apa yang terjadi kepada anak yang bernama Ishak. Nama daripada Ishak itu adalah apa? Yishak, yang artinya dia tertawa. Dia tertawa. Kata Yitzhak itu dari kata tsahak atau tsahak ya, yang berarti to laugh. Yang berarti untuk mentertawai atau tertawa. Dengan kata lain nama Ishak itu kalau ada di antara Anda yang bernama Ishak, nama Anda berarti dia yang tertawa atau dia tertawa. Itu nama arti daripada Ishak atau Ishak ya. Jadi itulah sebabnya. Jadi apakah pada saat dia bertanya dari sudut pandang manusia, saya sudah berapa? Ya, saya sudah hampir dikatakan apa? Dikatakan ini, saya hampir berusia 100 tahun. Ya. Istri saya berusia 90 tahun. Dan dia tertawa dari sudut pandang manusia. Ya. Kalau kita lihat, kenapa Rasul Paulus akan katakan dia tidak, imannya tidak bergoyang. Roma 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan Rasul Paulus menulis dalam Roma 4 ayat 19 sampai 20. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, ia tidak waver karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Apakah Roma 4 ayat 19 sampai 20 dan Kejadian 17 tadi yang menyatakan Abraham tertawa itu bertolak belakang? Apakah Rasul Paulus ini tidak baca itu Kejadian 17 sampai dia katakan, loh, iman Abraham itu tidak lemah. Ya. Jadi bagaimanakah pemahaman kita tentang Abraham yang tertawa? Ya. Ya. Apa arti iman? Apakah iman itu berarti bahwa kita tidak boleh mentertawa? Gini, seakan-akan kalau kita lihat ini model tertawa Abraham ini tertawa yang bagaimana? Apakah tertawa? Karena ada banyak orang yang tertawa dengan berbagai motif kan. Ada orang yang tertawa untuk mengejek orang lain. Ya. Tapi ada juga orang yang tertawa karena apa ya? Karena dia merasa takjub. Waduh, wah. Jadi pada saat kita melihat sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang tidak mungkin, dan kemudian yang tidak mungkin itu terjadi, seringkali ketakjuban kita itu membuat kita apa ya? Tertawa. Seringkali, wow, hebat sekali ya. Gimana ini bisa terjadi? Kita bisa tertawa karena ketertakjuban yang kita miliki. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana bahwa iman itu tetap, kita lihat dari konsep Alkitab, menyatakan bahwa iman itu kita tetap percaya. Dia tidak, kata di sini dikatakan bahasa Indonesianya katakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ia tidak waver. Ya, karena ketidakpercayaan. Jadi iman itu bukan berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh apa ya? Ada keraguan-raguan ya. Iman itu tetap kita percaya. Walaupun mungkin untuk satu saat tertentu ada keraguan dari sudut pandang manusia. Ya, dari sudut pandang manusia itu ada keraguan. Pada saat Abraham katakan sini apa? Abraham dikatakan tertunduklah dan tertawa serta berkata dalam hatinya, bagaimanakah seorang yang berusia 100 tahun? Dia sedang tertawa
keheranan oleh sebab dia melihat dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang dirinya yang sudah mencapai 100 tahun, yang secara realita manusia itu adalah suatu hal yang apa? Yang sudah dianggap mustahil. Bahkan di zaman Alkitab sekalipun, walaupun orang-orang masih bisa mencapai umur 180, seperti Ishak anaknya. Ishak anaknya bisa mencapai 180. Tapi 100 tahun itu boleh dibilang itu sudah bagaikan kita saat ini. Kalau kita berusia bisa sampai 80 atau 90 tahun. Itu kurang lebih berusia 45 atau 50 tahun dengan kata lain. Sudah 50 tahun masih mau melahirkan, itu orang akan apa ya? Bagaimana sikap Anda pada saat Anda mendengar? Beberapa waktu lalu kami mendengar ya berita bagaimana ada seorang ibu yang berusia hampir 60 tahun melahirkan, mengandung dan melahirkan. Walaupun bukan secara normal ya, melalui infertilitas melalui bayi tabung dengan kata lain. Kami tertawa, kita mentertawakan bukan karena kita tidak percaya, tetapi kita mentertawakan karena itu bukanlah sesuatu hal yang yang lazim terjadi. Jadi pada saat istri saya memberikan kepada kami berita tentang seorang ibu yang hampir berusia 60 tahun atau 60 tahun kalau saya tidak salah melahirkan seorang anak, kami tertawa. Tertawa bukan karena kami tidak percaya berita tersebut, lalu kita katakan itu fake news atau apa, tidak. Tetapi kita tertawa oleh sebab kita takjub oleh sebab wanita yang berusia 60 tahun, seorang ibu atau seorang oma, hampir menjadi seorang oma, 60 tahun yang masih bisa melahirkan. Jadi kita bisa lihat sini bahwa tertawa daripada Abraham itu adalah dari sudut realitas manusia. Bagaimana ini saya sudah 100 tahun ini mau akan melahirkan, bisa menyebabkan istri saya yang berumur 90 tahun akan mengandung ya. Nah, kenapa kita bisa melihat bagaimana walaupun mungkin dia di sini kita lihat bahwa iman itu tetap percaya di tengah kesulitan, dan meskipun ada keraguan, kita tetap Kita tetap percaya. Dan Abraham kalau kita lihat dia tetap percaya. Kenapa? Kenapa saya katakan walaupun dia tertawa oleh sebab dari sudut pandang manusia itu seakan-akan mustahil, tetapi dia tetap percaya. Kenapa? Karena Kejadian 17 ayat 17 ini katakan apa? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Sebelum dia tertawa, lebih dahulu apa yang terjadi, apa yang dikatakan dalam ayat Kejadian 17 ayat 17, sekali lagi bukan ayat yang ke-6 ya, tapi ayat 17. Kejadian 17 ayat 17 dimulaikan lalu apa? Tertunduklah Abraham setelah Allah berfirman. Dengan kata lain, saat itu dia jatuh hormat. Dia jatuh hormat, tapi dalam hatinya pun dia masih tertawa oleh sebab dari sudut manusia, itu seakan-akan mustahil. Tetapi sebelum dia tertawa, dia tetap menyembah Tuhan. Walaupun mungkin ada keraguan-raguan sedikit yang kita miliki, tapi marilah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dari sudut pandang manusia mungkin sudah mustahil, tetapi kita tetap beribadah, kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap tertunduk menyembah Tuhan. Dan inilah yang dikatakan ya. Sehingga dalam Kejadian 18 ayat 19 ya. Kita bisa melihat dikatakan apa? Tuhan berfirman di sana. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup. Tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tetap percaya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Walaupun mungkin dalam hati kita seperti Abraham kita merasa apa mungkin kira-kira. Tetapi walaupun ada pertanyaan-pertanyaan, ada keraguan-raguan sedikit dalam kehidupan kita, mari kita tetap Kita tetap percaya. Ya, kita tetap percaya dan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Kenapa? Kita bisa saja secara manusia, secara realitas berfokus kepada pemikiran kita, yang mana pemikiran itu menyebabkan kita dapat tertawa seperti Abraham dapat tertawa. Tetapi janganlah kita menjauhkan diri kita dari dari Tuhan. Kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita tetap hidup. Jadi, kenapa saya katakan ini? Karena secara realitas ada begitu banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang membuat kita seakan-akan lemah. Ya, seakan-akan Tuhan tidak menjawab saat ini.
janji-janji Tuhan yang dapat terjadi saat ini. Tapi walaupun janji-janji Tuhan itu tidak terjadi saat ini, ataupun seakan-akan mustahil, bagaimana mungkin orang yang sudah dikatakan dokter akan mati oleh sebab apa? Kanker dan lain sebagainya. Bagaimana itu mungkin? Tetapi marilah kita tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, kita tetap hidup menurut jalan, kita tetap percaya. Ya. Walaupun seakan-akan itu adalah satu hal yang dari sudut pandang manusia apa? Mustahil, tetapi kita tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan melakukan kebenaran dan keadilan. Sehingga Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Dan sekali lagi, apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya? Tentu saja kita sudah melihat apa? Tanah, keturunan, bangsa yang besar. Tetapi kita lihat yang terlebih, ya, terlebih yang akan terlihat, yang akan menyebabkan Abraham dapat melihat tanah yang banyak, bangsa yang besar, keturunan yang banyak, adalah pada saat dia masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kemudian dia melihat nantinya hasil daripada imannya yang terus-menerus bertahan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa yang terbesar yang dapat kita semua miliki dari perjalanan kehidupan kita, bukan hanya janji-janji Allah, masalah keimigrasian yang dilepaskan, penghiburan dari duka cita, masalah finansial yang dapat diatasi, masalah kesehatan yang dapat diatasi. Daripada janji-janji ataupun hal-hal yang Tuhan dapat berikan, lebih daripada apa yang Tuhan dapat berikan, marilah kita mendapatkan Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Dan apabila kita memiliki Tuhan, pada akhirnya di dalam kerajaan Tuhan nanti, segala sesuatu ya yang Tuhan yang seperti tanah, harta dan lain sebagainya itu tidak akan ada artinya dengan apa yang akan kita miliki di dalam kerajaannya. Yang pertama kali itu terjadi apabila kita memiliki Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan. Mungkin ada kira-kira yang dapat ditambahkan pada saat ini. Silakan, ya. Papi dan Mami sudah angkat tangan, silakan. Di-unmute dulu. Oke. Sudah unmute itu? Sudah. Ya, sudah. Silakan. Oke. Sangat indah sekali ini pekabaran malam ini. Luar biasa. Tetapi bagi Abraham nanti kalau berada di surga, yang paling dia rasa bangga dan merasa senang sekali karena Yesus lahir menjelma sebagai manusia melalui keturunan Abraham. Amin. Ya, itulah apa ya, melebihi semua janji keturunan ya. Iya. Melebihi janji bangsa yang besar, melebihi raja-raja, adalah raja segala raja ya. Jadi di dalam diri Yesus itulah maka kepenuhan raja-raja itu dipenuhi di dalam diri Abraham. Amin. Dan kita juga merasa senang sekali karena kita termasuk di dalam janji itu karena kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih banyak nih. Baik, ada lagi saudara lainnya, Om Rain mungkin atau Bapak Siregar, jika ada tambahan silakan. Ya silakan Om Rain. Sebagaimana yang Mr. Anton tadi katakan, memang pekabaran ini sangat luar biasa. Saya sendiri baru dengar juga mengenai pekabaran ini karena kita baca Alkitab itu kita tahu Abraham itu bapa semua orang percaya ya. Tapi untuk tiba sampai menjadi mempunyai titel bapa itu dia dapat ujian demi ujian banyak sekali. Kalau tidak salah ada 12, terakhirnya anaknya itu harus diserahkan. Jadi satu hal yang luar biasa menunjukkan pada kita bahwa ini bukan iman biasa-biasa. Ya, karena Tuhan tuntut yang memang darah dagingnya dia dapat di hari tua itu sangat hebat. Jadi berdasarkan ini Abraham bisa disebutkan bapa
segala orang beriman. Terima kasih. Terima kasih banyak Om Ren. Ada lagi saudara sekalian, mungkin ketua lalaki, jika ada yang mau ditambahkan, ketua tilaar. Ya. Jika tidak ada yang melalui Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Artinya ada orang, artinya banyak, mungkin artinya seperti dikatakan ya, kita menjadi eh, eh, istilahnya orang Kristen KTP dengan kata lain ya. Mungkin dengan kata lain. Kita pergi seperti seakan-akan kita pergi berbakti, tetapi kita tidak memiliki satu pengenalan yang akan Allah kita dengan kata lain. Ya. Jadi itu dapat saja terjadi. Artinya seperti saya mungkin waktu masih kecil ya, waktu sampai mungkin boleh saya katakan sampai SD SMP ya, selalu berbakti dan lain sebagainya, tetapi saya tidak memiliki satu pemahaman yang dekat dengan Tuhan. Saya tidak membaca firman Tuhan itu seperti yang saya dapat pelajari saat ini dengan kata lain. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan itu adalah pemahaman yang hanya dari kulit luarnya saja ya. Kita tidak menikmati atau memiliki kedekatan yang sebaiknya terjadi sebagai seorang pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Jadi dengan kata lain, kita dapat menjadi orang yang berbakti, tetapi tidak bahkan mengenal Tuhan. Tidak heran di dalam kitab Matius 7, kalau tidak salah ya, dikatakan banyak orang yang akan bahkan berseru, menyebut nama Tuhan, menyembuhkan orang dengan nama Tuhan, tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Ya. Jadi sangat disayangkan. Ya. Mereka berbakti, mereka beribadah, mereka menyembuhkan bahkan dengan nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Dan mereka mungkin ya karena mereka tidak memiliki satu pemahaman tentang siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Ya, mereka tidak menuruti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Jadi itulah sebabnya, itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan tadi. Ya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Ibu Pendeta Paruntu, atau mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Om Rain ataupun Papi dan Mami, silakan. Ada? Jika tidak ada, oh ya silakan Saudari Lucy. Di-unmute dulu. Ya. Pendeta, tadi Abraham itu dia tidak berfokus kepada janji, tapi kepada si pemberi janji. Itu kira-kira maksudnya itu gimana, Pendeta? Artinya kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya ya. Kalau saya waktu sahabat lalu, 2 sahabat lalu berbicara tentang perpisahan antara Abraham dan Lot yang kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-13. Ya, bagaimana Abraham dialah yang telah dipanggil untuk keluar tetapi dia berikan kesempatan pertama-tama kepada Lot untuk memilih tanah yang mana yang akan menjadi bahagian Lot dan keluarga Lot pada saat mereka mau berpisah. Ya. Jadi dia berikan kesempatan kepada Lot untuk apa? Bagaimana kalau Lot akan mengambil tanah yang yang akan yang sudah disiapkan Tuhan bagi Abraham. Ya. Tetapi kita lihat disinilah kita melihat bagaimana penyerahan Abraham yang sepenuhnya kepada apa yang Tuhan akan berikan. Pada saat di Kejadian 12, setelah dia dipanggil keluar, dan kemudian dia mengalami kelaparan ataupun gagal panen dengan kata lain di tanah perjanjian, dia harus lari dengan keputusannya sendiri ke Mesir. Disitulah kemudian saya percaya dia bisa melihat bagaimana keputusan sendiri yang dia ambil dengan pergi ke Mesir, dia bisa sadari itu adalah suatu keputusan yang salah. Dan disitulah iman Abraham itu semakin bertumbuh, dia tetap akan percaya. Walaupun mungkin Lot akan memilih tanah yang Tuhan siapkan, tetapi dia tetap percaya bukan tanahnya yang akan menjadi poin utama dalam kehidupannya, tetapi penyerahannya kepada Allah. Ya, penyerahannya kepada Allah. Dan betul, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam kehidupannya dia tidak melihat hasil-hasil atau janji Allah tersebut. Tanah itu sekali lagi tidak ada. Satu-satunya tanah yang secara legal, secara
de jure dimiliki oleh Abraham, itu adalah tanah yang dia beli untuk menguburkan istrinya. Hanya itu saja. Tanah-tanah lain itu masih dimiliki bangsa-bangsa lain yang kemudian akan kemudian menjadi milik bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Yosua dan Kaleb dan mengambil apa? Tanah-tanah tersebut dari orang-orang lain. Tapi di zaman Abraham tanah-tanah itu tidak menjadi apa? Kenyataan dalam dirinya. Keturunan juga, dia tidak memiliki keturunan yang banyak, tidak ada raja-raja yang lahir dari anak-anaknya, dia tidak melihat raja-raja itu. Tetapi yang kita bisa melihat adalah bahwa dia memiliki apa? Allah, itu dia. Imannya kita bisa melihat dari waktu ke waktu itu semakin bertumbuh kepada Tuhan. Dikulminasi pada saat dia menyerahkan anaknya Ishak untuk dikorbankan. Disitulah kita bisa melihat bahwa dia lebih melihat perintah Tuhan atau lebih memilih untuk mengikuti Tuhan daripada janji Tuhan anaknya sendiri Ishak tersebut yang rela untuk dia apa? Rela untuk dia korbankan. Itulah sebabnya saya katakan dia lebih memilih untuk memiliki the giver than the gift daripada hadiah ataupun pemberian. Ya, terima kasih Saudari Lucy untuk pertanyaannya. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream? Apa Ibu Pendeta Paruntu ada pertanyaan tambahan ataupun mudah-mudahan ada juga saudara-saudara lainnya, Pendeta Larry mungkin ada di sini atau pendeta-pendeta lainnya, silakan. Oh, di Facebook. Oh, saya enggak bisa lihat ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, baik, jika tidak ada lagi, mungkin kita akan masuk ke bagian yang kedua ya. Waktu kita sudah berlalu begitu cepat ya, tidak kita sadari ya, indahnya firman Tuhan ini telah menyebabkan kita mungkin tidak melihat waktu lagi nih ya. Tapi baik, jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu doa-doa yang dapat dilayangkan. Mungkin ada dari saudara-saudari sekalian yang melalui Zoom. Ada kira-kira yang dapat kita doakan pada malam hari ini secara khusus? Silakan. Ya, Ibu Siana mungkin sudah angkat tangan. Oh, sorry. Ya, saya tidak sempat lihat. Silakan, Tante Ren. Pendeta tolong doakan Ya. urusan kita di Indonesia, rumah. Iya. Oke, Tante Ren. Terima kasih. Sama-sama, Tante Ren. Ya. Baik, ada lagi saudari lainnya? Ya, silakan Ibu Siana. Terima kasih doanya Pak Pendeta. Cuma mau minta doakan keluarga dari Adrian supaya dikuatkan atas meninggalnya Adrian. Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tadi malam waktu Indonesia Pak Pendeta. Oh, sorry. Ya. Makasih Pak Pendeta. Ya, oke. Baik, ada lagi saudari lainnya? Ya, silakan dari Miriam. Ya, unmute dulu ya. Pendeta, tolong doakan untuk Ridwan yang sekarang ada di airport akan berangkat pulang ke New Jersey supaya dia akan tiba di sini dengan selamat. Terima kasih. Terima kasih Miriam. Ya. Baik, ada lagi saudari lainnya? Jika dari sub tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Tolong, Dek. Oh, ini tantenya Dedek ya? Oh, oke.
Kita akan doakan ya. Oke. Baik, ada lagi? Iya, iya, iya. Baik, jika tidak ada lagi, ya seperti biasa sekali lagi tolong sampaikan saja semua permohonan doa kita dan ada tim doa Fisdak yang akan mendoakan secara khusus ya segala permohonan-permohonan doa yang saudara-saudari bawakan. Baik untuk saat ini seperti yang kita sudah sampaikan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami datang padamu bersyukur Tuhan. Karena iman Abraham yang dapat kami lihat dan kami telah pelajari. Tuhan, walaupun seringkali ada tantangan-tantangan dalam kehidupan yang seringkali dari sudut pandang manusia menimbulkan keraguan. Tetapi Abraham tetap berjalan di dalam iman. Dia tetap percaya. Dia tetap percaya. Walaupun mungkin ada pertanyaan atau mungkin tawa yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi dia tetap percaya dan Engkau tetap memberikan kekuatan terus-menerus kepada Abraham. Dan itulah yang dapat menjadi bahagian kami semua, Tuhan. Seringkali kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang melemahkan kehidupan kami. Seakan-akan kami melihat, seakan-akan Kau seakan-akan tidak memenuhi janji-janji yang dapat terjadi di dalam kehidupan kami, janji kelegaan, janji ini, dan itu yang dapat menjadi bagian kami saat ini. Tapi kami tetap ingin percaya. Kami walaupun saat ini tidak melihat pemenuhan daripada janji-janji tersebut, Tuhan. Tetapi kami tetap percaya karena kami ingin berpegang kepadamu. Dan pada satu saat tentunya, sama seperti Abraham, tentunya kami akan bersuka cita dan melihat bahwa segala pemberian-pemberianmu, ya segala sesuatu yang akan ditambahkan kepada kami itu akan terjadi hanya apabila kami mencari lebih dahulu kerajaan-Mu dan kebenarannya. Kami ingin Tuhan, seperti Abraham memperoleh Engkau sebagai pemberi segala hadiah-hadiah atau segala pemberian yang dapat Engkau berikan. Dan pada saat kami memiliki Engkau Tuhan, maka kami tidak akan perlu khawatir dengan pemberian-pemberian yang dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah ini dapat menjadi satu kesukaan Tuhan. Biarlah kami melihat nantinya dalam dunia baru yang Kau sudah siapkan dalam kerajaan-Mu, yang tidak dapat kami bayangkan saat ini, tapi itulah yang menjadi fokus daripada Abraham dan semua pahlawan-pahlawan iman yang tercatat dalam kitab Ibrani 11, yang mana mereka melihat satu tempat yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada apa yang manusia dalam dunia ini dapat pikirkan. Biarlah itu dapat selalu menjadi fokus kami Tuhan. Dan itu memberikan selalu kekuatan kepada kami. Pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi mereka yang dalam keadaan duka. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga daripada saudara Adrian Kumaat yang berduka. Kami sudah mendoakan jika ada mujizat, jika ada kemurahan yang dapat terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah melakukan yang terbaik. Engkau sudah memberikan istirahat sementara kepada saudara Adrian, dan kami berdoa Tuhan kiranya janji pengharapan dapat menjadi bagian keluarga mereka. Suatu saat apabila tanda dibunyikan, maka Tuhan akan menjemput kami dan kami akan bertemu kembali dengan kekasih-kekasih kami. Di mana di tempat tersebut tidak akan lagi penyakit seperti kanker yang dialami oleh saudara Adrian ataupun hal-hal yang telah melemahkan kami dalam dunia yang berdosa. Tapi kami akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. Kiranya penghiburan yang sama terus menjadi bagian Melinda Walanda, Tuhan. Biarlah Tuhan selalu kuatkan anak Tuhan ini. Dia tetap memiliki penyerahan yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Mel di dalam duka cita yang dia sedang hadapi pada saat ini. Kami juga pada saat ini Tuhan ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang mendoakan keluarga mereka atau mendoakan diri mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami ingin mendengar permenuhan daripada kisah di mana Tuhan jika dalam kemurahan-Mu memberikan kepada mereka kesembuhan, tentunya itu dapat menjadi satu kisah yang akan menguatkan kami. Tapi kami serahkan mereka Tuhan yang berdoa untuk keluarga mereka yang sakit atau berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Hamba-Mu ingin berdoa sama-sama dengan Ibu Ice Erna Tuhan, mendoakan Ronald Walean Tuhan. Kami ingin berdoa sehingga jika kemurahan-Mu terjadi, maka Ronald yang menurut Ibu Ice
telah berangsur-angsur semakin baik dari waktu ke waktu. Biarlah ini dapat menjadi satu kisah yang akan terus menguatkan iman kepercayaan kami. Hal yang sama juga kami ingin berdoa bagi Ibu Mike Risakota, bagi Saudari Mike Risakota di Tomohon. Kami berdoa Tuhan, jika Engkau berkemurahan tentunya tidak ada yang mustahil. Kesembuhan itu dapat menjadi bahagiannya. Demikian juga hal yang sama dapat menjadi bagian Bapak dan Ibu Simanjuntak Tuhan. Berikanlah kepada mereka satu kepastian, satu keyakinan walaupun tubuh mereka melemah, walaupun sakit itu sedang merangsak tubuh mereka, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan. Kesembuhan bukan hanya jasmani yang dapat terjadi, khususnya kesembuhan rohani, di mana mereka tetap berpegang teguh, tetap percaya kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya yang juga dalam keadaan sakit. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga, bersama-sama dengan keluarga Siregar yang mendoakan keluarga mereka. Saudari atau Ibu Duma Sinaga, Tuhan, yang sedang mengalami COVID. Tuhan, jika COVID itu dapat kena kepada siapa saja dan dapat memberikan bahaya, tetapi kami juga dapat melihat bagaimana kesembuhan-kesembuhan itu sudah menjadi bagian kami, sudah menjadi bagian hamba-Mu, sudah menjadi bagian Saudara Samuel dan Bapak Siregar, dan kami percaya itu dapat menjadi bagian siapa saja. Jika Tuhan berkehendak, tentunya kesembuhan yang pasti dapat menjadi bagian umat-umat Tuhan ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa terus menyebutkan nama saudara-saudari kami lainnya yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya kekuatan surga akan selalu menemani mereka. Kami ingin terus berdoa bagi saudari Christine Rotin Sulu. Kami ingin terus menyebutkan nama Tante Yeni Poluan. Hamba-Mu juga ingin menyebutkan nama saudara Daniel Sitanggang. Kami juga ingin menyebutkan Bapak Alden Sihotang dan juga Johan Tambuun dan saudara-saudari kami lainnya. Juga yang seringkali sudah sembuh dan dapatkan kesehatan dari surga, seperti Ibu Paula, Saudari Paula Carpenter Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka. Dan kesembuhan yang lebih sempurna juga dapat menjadi bagian saudari atau Ibu Lili Pinontoan Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka akan tetap selalu teguh dan kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak akan pernah lemah iman. Mereka akan tetap percaya dan Tuhan akan memberikan kesembuhan yang pasti. Tentunya kami juga ingin berdoa bagi keluarga Sanger Oki Mamahit, Ibu Reni, dengan urusan-urusan rumah ataupun masalah yang ada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan doa dan permohonannya. Tuhan, tentunya Engkau dapat berkehendak. Dan jika ada satu hal yang terbaik yang dapat terjadi, tentunya ini dapat menjadi satu sukacita bagi kami semua. Tapi terlebih daripada semua itu Tuhan, berikanlah damai surga. Berikanlah ketenangan dan damai yang dapat selalu menjadi bagian Ibu Reni. Biarlah dia tetap beriman seperti Abraham, walaupun ada keraguan-raguan ataupun ada pertanyaan yang dapat terjadi dalam kehidupan Ibu Reni. Tapi kami percaya iman dan keyakinan bahwa Tuhan akan hanya memberikan yang terbaik. Tuhan, kami ingin menuntut janji-Mu dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa hanya rancangan-rancangan yang baik, masa depan yang baik sajalah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kiranya itu dapat menjadi satu kekuatan bagi Ibu Reni Tuhan. Dia tetap memiliki iman yang kuat dan hanya iman yang kuat kepadamu saja Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak dalam urusan-urusan keimigrasian mereka, masalah-masalah finansial yang mereka hadapi, tantangan-tantangan kehidupan dan pekerjaan, ataupun dalam masalah penyakit. Tuhan akan menyertai umat-umat Tuhan yang ada di seluruhnya, di Jemaat Fisdak, dan semua yang sudah berbakti melalui Zoom dan juga melalui live stream. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Papi dan Mami, Om Rain dan Tante Evelyn, juga saudara-saudari kami lainnya. Hamba-Mu ingin berdoa khususnya juga bagi Ibu Siana Laloan Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Lucy dan Tante Yulin Walian Tuhan di California. Tuhan mengetahui kebutuhan mereka. Tuhan mengetahui pergumulan mereka. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan rancangan-rancangan surga menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Jane Rondonuwu yang ada di Philadelphia. Tuhan akan selalu menyertai dia. Dan secara khusus pada malam hari ini Hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Wellem Rondonuwu dan keluarga Rondonuwu Rantung Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Menjadi bagian putri yang juga Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Eti Sumanti. Dalam segala kegiatan kehidupannya sehari-hari, Tuhan akan berkati dia. Tuhan jagailah dia. Biarlah imannya itu selalu dikuatkan dan diteguhkan dari waktu ke waktu. Bukan hanya dia memperoleh berkat-berkat surga yang berlimpah. Tapi seperti yang selalu terjadi di waktu-waktu lalu, dia telah
dia telah menjadi saluran berkat surga kepada siapa saja. Berkatilah terus Eti Tuhan, berikanlah selalu kekuatan damai surga yang pasti kepadanya, juga kepada keluarga besar Sumanti. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga besar Om Lalaki dan Tante Sin, biarlah Tuhan selalu menyertai mereka. Permohonan kerinduan mereka, apa yang dapat terjadi kepada anak dan cucu-cucu mereka, Tuhan akan penuhi. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi ketua Rituan Lingga yang dalam perjalanannya kembali ke New Jersey dari California. Tuhan sertailah dia. Kami percaya Tuhan akan selalu mengatur dalam perjalanan ini seperti Tuhan sudah mengatur kehidupannya. Tuhan akan selalu menuntun ketua Rituan Lingga dan Miriam dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga rancangan-rancangan surga sajalah yang akan terjadi, hanya yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami juga percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara Angli dan saudari Lucy dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Tuhan akan memberikan ketenangan dan kesehatan yang pasti kepada saudari Lucy, sehingga dia akan selalu bersukacita oleh sebab kesehatan dan kekuatan yang selalu dapat menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan sudah menjawab doa-doa kami Tuhan. Karena doa-doa ini Tuhan hanya kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Jangan lupa besok malam kita dapat kembali bertemu, membahas kembali firman Tuhan yang begitu indah yang akan kita pelajari bersama. Sampai kita bertemu, stay safe, stay healthy, tetap ikuti prosedur kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.